Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Selamat sore Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Shalom. Ada sukacita hari ini? Lambaikan tangan mengatakan haleluya. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah sore ini kita mau berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Bapa buat kasih dan cintamu sepanjang sore hari ini. Kami boleh menikmatinya Bapa sebab Engkau baik. Terima kasih Bapa, kami mau masuk dalam ibadah raya sore ini. Tuhan yang berkenan hadir atas pujian kami, atas pujian umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap tinggikan Engkau. Haleluya, amin. Mari kami undang saudara bangkit berdiri. Kita mau memberi yang terbaik. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang baik. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku digoyahkan. Haleluya. Akan ku pikul salibmu, kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi lagi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku amin, sebab hari ini harinya Tuhan. Yo, lebih lagi saudara, hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, wujudku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi, tetap bersyukur. Haleluya.
kami Tuhan, ini pujian kami Tuhan. Akan ku pikul salibmu, amin. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Lagi akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau santang bersyukur, senantiasa bersyukur, karena yang ku alami dan kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak berduka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Oh, oh. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Lagi hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Raja kita, amin. Ada sukacita Bapak Ibu. Lebih lagi untuk Tuhan sore ini beri yang terbaik. Sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, telah menara dan kota perlindungan. Semua katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Lebih lagi untuk Tuhan kita. Tuhan semua. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Apa saudara? Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Kau menara dan kota perlindungan. Semua ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
ucapkan, katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, yeah. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Sama hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yeah. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yeah. Haleluya. Katakan, Tuhanlah kekuatanku. Woo! Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Silakan duduk kembali. Kita melebih lagi sore ini, amin. Penyertaan-Mu Tuhan sangat sempurna. Mari kita pujikan pujian ini dari hati kita yang paling dalam. Syukur buat Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Oh, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku, bukan karena haleluya, haleluya, oh, anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari jemaat pujikan pujian ini sama-sama, katakan, penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, segalanya Kau berikan bagi setiap kami hari ini. Kami semua Kau jaga, Kau sertai, Kau pimpin hidup kami Tuhan. Kerinduan kami Tuhan terus ada. Katakan, penyertaan-Mu.
Terima kasih Tuhan. Oh. Hadirmu. Mari sama-sama. Anugerahmu, 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 semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Mari kita mau datangi Dia. Mari kita mau hampiri Dia dengan hati yang merendah, dengan hati yang bersujud kepada Tuhan. Angkat suaramu, hatimu sore ini. Ucapan syukur, ucapkan terima kasih. Haleluya. Dia yang baik, yang luar biasa atas hidup kita. Datangi Dia, hampiri Dia. Kira lapatan sakala baralama sande, sidikira lama so, sikara lama sande, kira lama sando, kira la 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 bo, kira lama sando, sidikira lama sando, kira la bo, ira lama sande, ira lama sande.
Engkau Bapa sore ini dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang terbuka. Kami mau terus berseru buat Engkau Yesus. Kami mau terus berseru buat Engkau Yesus. Karena Engkau baik, sangat baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Katakan Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Mari lebih lagi, semua katakan. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Lagi katakan, dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Semua katakan, Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Mari kamu dan saudara bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Amin. Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Kamu dengar banyak. Yesus, lagi katakan, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Lebih lagi katakan, Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Kau Bapa kami. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya.
Terima kasih. Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh memuji-muji, kami boleh menyembah Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Betapa hebat, dahsyat kasih-Mu, tidak terukur, tidak bisa terselami. Tuhan, biarlah kami, umat-Mu, kami ada di rumah Tuhan. Kembali kami mengalami cengkraman kasih Tuhan. Terima kasih bahwa hati kami kembali Tuhan kepadamu, bukan kepada yang lain. Biarlah Engkau menjadi satu-satunya Tuhan, menjadi center dalam hidup kami. Engkau fokus hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami siapkan hati kami, terima akan firman Tuhan. Roh Kudus bekerja berkarya di antara kami, dan kami tahu firman adalah Engkau sendiri. Biarlah firman itu bekerja menjadi benih yang hidup, yang akan tumbuh dan berbuah di hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat kasih Tuhan sempurna atas kami. Engkau mengajar kami hidup di dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya. Siapa yang siap menyambut firman Tuhan, mari berkata amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita semua pasti bersuka cita ya. Kita bisa beribadah, ya ini sebuah anugerah yang Tuhan beri buat setiap kita. Kita bersuka cita bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kembali kita jatuh cinta sama Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya, dan seringkali kita pun merasa bahwa kita gagal untuk mengasihi Tuhan. Kita seringkali merasa kok sulit ya saya ini mengasihi Tuhan. Ya, hidup di dalam kasih rasanya begitu berat. Apa yang menjadi penyebabnya? Kita akan belajar saudaraku, kenapa roh kita menjadi padam, kenapa kita sulit untuk mengasihi Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Hari ini tema kita adalah hidup dalam kasih. Sebagaimana tema kita dalam ulang tahun ya, kita terus akan bertumbuh dan menjadi kuat. Dan biarlah kita bertumbuh dan menjadi kuat di dalam kasih Tuhan. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan bersama kita baca, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sekali lagi kita baca, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat yang ke-19 1 Yohanes 4, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita tidak akan pernah bisa mengasihi Allah, mengasihi sesama, mengasihi suami, mengasihi istri, ya, mengasihi orang lain, ya, jikalau kita itu mengasihi dengan kekuatan kita sendiri.
kita akan gagal untuk mengasihi. Tapi firman Tuhan ini mengajar kita bahwa bukan kita yang mengasihi, tapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Kita harus lebih dahulu kita mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita ini. Supaya apa? Kita bisa hidup dalam kasih, kita bisa mengasihi. Karena apa? Kita mengasihi dengan kasih Allah yang kita terima. Dan kita kembali untuk mengasihi Allah dan mengasihi orang lain. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita datang di tempat ini, kita semua percaya bahwa memang Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Dia datang ke dunia ini untuk menyatakan kasih-Nya buat saudara dan saya. Dia datang, dia mati, dia bangkit, bahkan dia naik ke surga. Semuanya untuk kita. Dia kembali ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Saudaraku, semuanya itu untuk kita. Betapa kasih Tuhan begitu hebat, tidak terukur, tidak terselami. Mari kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita harus hidup mengasihi. Dalam Matius 22 ayat yang ke-36, murid bertanya kepada Yesus demikian, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudaraku, para murid ini dia bertanya, ya, hukum mana yang terutama? Yesus mengatakan, mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dan yang kedua, mengasihi sesama manusia itu seperti dirimu sendiri. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi itu dengan sebuah semangat, dengan sebuah antusias, dengan semua kekuatan kita untuk kita itu mengasihi Tuhan. Tuhan tidak mau kita mengasihi itu dengan separuh-separuh. Iya, dikatakan kalau kamu suam kuku kamu akan dimuntahkan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita mengasihi Tuhan itu dengan seluruh kehidupan kita. Kita mau mencari Tuhan dengan segenap hati, kita mau percaya Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau saudaraku bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kasih itu saudaraku, itu juga kembali kita nyatakan kepada Tuhan sebagai respon kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Saudara, ada banyak hal kita mengalami satu keadaan di mana kasih itu menjadi kering. Kasih itu sepertinya tidak ada lagi. Saudara, kita tidak bisa lagi, tidak sanggup lagi untuk mengasihi. Mungkin mengasihi pasangan kita, ya, mengasihi orang-orang yang dulu menjadi sahabat kita. Kita tidak mampu lagi mengasihi. Kasih kita habis, kasih kita sudah kosong, saudaraku. Tetapi kembali Tuhan memberikan kepada kita kasih yang tidak terbatas. Sebagaimana saudaraku, kalau kita belajar saudaraku dalam kitab Wahyu, dalam kitab Wahyu 2, di situ ada sebuah teguran buat jemaat yang ada di Efesus. Teguran yang begitu keras. Firman Tuhan berkata, kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dan firman Tuhan berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Sebab itu bertobatlah dan kembalilah kepada kasih yang semula. Firman Tuhan itu mengatakan mereka masih setia, mereka masih melayani, mereka rela menderita, mereka sabar menanggung segala sesuatu. Saudara dikasih Tuhan, namun dikatakan engkau telah meninggalkan kasihmu semula. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kita mungkin berpikir ketika kita masih setia ke gereja, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita masih memberi untuk pekerjaan Tuhan, ketika kita masih sabar, rela menderita, menanggung segala sesuatunya,
Kita berpikir saudaraku, karena kita mengasihi Tuhan. Tapi di sini Tuhan menegur jemaat yang ada di Efesus ini. Betapa dalamnya engkau telah jatuh karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Tuhan ingin saudaraku, ketika kita mengasihi Tuhan, kita mau mengasihi itu dengan sebuah keinginan hati yang begitu membara, dengan sebuah semangat yang begitu luar biasa, dengan sebuah kerinduan yang sungguh-sungguh, dengan hati yang berkobar-kobar. Saudaraku, Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan cara yang demikian. Firman Tuhan berkata, supaya kita ini mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Ketika kita gagal mengasihi, firman Tuhan mengatakan, kita telah gagal melakukan hukum Tuhan. Karena dikatakan dalam kedua hukum inilah, di situ adalah tertuang seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Itulah menjadi dasar kekristenan kita. Itulah menjadi dasar iman kita. Kalau kita mengenal kasih Tuhan, itu menjadi dasar yang kuat. Kita beriman, kita punya pengharapan. Itulah yang menjadi dasar yang kuat. Kita menghadapi segala tantangan, cobaan. Saudaraku, kita akan tetap kuat, kita akan tetap teguh. Karena apa? Kita mengenal akan kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, kita akan tetap mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tidak akan tergoyahkan. Di dalam kasih itu menjadi dasar daripada kekristenan kita. Nah, seringkali kita menjadi orang Kristen sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Maka saudaraku, kita akan menjadi orang Kristen yang biasa. Tapi ini sebuah ajakan buat kita. Ayo kita mau kembali dalam kasih yang semula. Kita punya antusias yang begitu besar untuk kita mengasihi Tuhan. Kita punya semangat yang luar biasa untuk orang lain, untuk mengasihi orang lain. Mengasihi pasangan, mengasihi keluarga, mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Nah, mari bersama Bapak Ibu Saudaraku, apa yang menjadi alasannya kalau kita bisa mengasihi? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Seperti gelas saudaraku, kalau gelas ini kita isi dengan air, kita tuang, maka yang keluar adalah air. Tapi kita jangan pernah berharap bahwa kita mengisinya dengan kopi, lalu yang kita tuang keluarnya adalah susu. Tidak mungkin saudara, ya. Demikian juga apa yang kita isi dalam hidup kita ini saudaraku. Ketika kita kembali isi penuh hidup kita ini dengan kasih Tuhan, maka kehidupan kita akan tertuang. Hidup kita ini akan mengalirkan kasih Tuhan buat orang lain. Kasih itu bukan dari diri kita sendiri. Kasih itu bukanlah sebuah kekuatan kita. Tapi kasih itu adalah kekuatan Allah sendiri yang Tuhan berikan buat setiap kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku kita belajar di sini. Kita miliki rasa haus, rasa lapar akan kasih Tuhan. Apakah kita datang ke tempat ini, kita juga masih punya antusias yang begitu besar datang kepada Tuhan. Tuhan, saya mau datang ke gereja, saya mau pastikan saya akan mengalami kembali lawatan Tuhan. Saya rindu, saya haus Tuhan. Apakah kita datang mungkin dari sebuah keadaan yang biasa-biasa, kan hari Minggu rutinitas kita mesti harus beribadah ke gereja. Saudaraku, Tuhan mau biarlah cara ibadah kita, cara-cara hidup kita, kembali kita kepada kasih Tuhan. Mengapa kita gagal hidup di dalam kasih? Mengapa kasih kita menjadi padam? Kita akan belajar dua hal saja. Ada banyak hal saudaraku yang menjadi penyebab. Tapi kita akan belajar tentang dua hal. Yang pertama, kita gagal untuk mengampuni. Saudaraku, mengasihi itu mengampuni, iya. Tapi ketika kita ini gagal untuk kita mengampuni, tahu-tahu roh kita itu menjadi padam. Mana ya semangat saya tentang Tuhan itu kok enggak ada lagi. Mana ya roh yang membara, yang menyala-nyala seperti dulu itu. Tahu-tahu padam begitu saja. Karena apa? Kita gagal untuk mengampuni. Di tahun 2014 ada sebuah keluarga. Mereka punya anak gadis satu-satunya. Dan anak gadis ini mati di tangan dua teman sebayanya. Dan apa yang terjadi? Saudaraku, keluarga ini mengalami satu
duka yang sangat mendalam, rasa kehilangan, rasa marah, rasa sakit itu berkecamuk di dalam hatinya. Karena itu adalah gadis anak satu-satunya yang mereka miliki. Saudaraku, banyak orang mengalami keadaan demikian. Mereka akan menyerukan hukum dia si pembunuh itu seberat-beratnya. Hukum dia, kasih hukuman yang paling berat buat si pembunuh itu. Tapi beda dengan keluarga ini. Di tengah berkecamuknya rasa sakit, rasa duka cita, rasa marah yang ada di dalam hatinya. Iman mereka tidak goyah. Mereka tetap mengambil sebuah keputusan untuk mengampuni mereka. Untuk mereka mengambil jalan damai. Saudaraku dikasihi Tuhan, hal ini justru membebaskan keluarga ini dari rasa pahit yang mendalam yang mereka harus alami. Dan dia dibebaskan dari perasaan sakit itu. Dan justru pengalaman hidup ini berbicara, menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, mungkin ketika kita menghadapi satu keadaan, kita dikecewakan orang, kita ini disolimi orang, kita dirugikan orang, nama baik kita dirusak orang, masa depan kita sepertinya hancur karena kejahatan orang lain, perlakuan yang tidak baik orang lain. Kita rasanya kepengen apa? Kepengennya membalas. Kita kepengen mendoakan hal yang buruk. Ada kutuk mungkin dalam perkataan-perkataan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan. Tapi di sini saudaraku, keluarga ini dia mengambil satu keputusan berdiri di dalam iman mereka yang kuat. Karena mereka tetap berdiri di dalam kasih Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang lebih baik dari rancangan mereka sendiri. Sekalipun keadaan yang mereka hadapi itu sangat menyakitkan. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita belajar kisah dari seorang Ahitofel ini sangat berbeda. Siapa Ahitofel itu? Ahitofel ini adalah seorang penasehat Raja Daud. Dia adalah seorang penasehat yang sangat hebat, yang sangat jitu, saudaraku. Nah, penasehat ini, Ahitofel ini, dia memilih untuk kepahitan. Ketika cucunya yaitu Betseba diambil oleh Raja Daud dan suaminya Oria ini ya di dalam rancangan Daud ini dia mati terbunuh di medan perang. Saudaraku dikasih Tuhan, Ahitofel tahu tentang masalah ini semua dan dia mengambil keputusan untuk dia ada dalam kepahitan terhadap Raja Daud. Sehingga satu hari ada kesempatan. Apa yang terjadi ketika Absalom memberontak Daud? Dia memihak kepada Daud. Dan dia menjadi penasehat daripada Absalom. Apakah hal ini bisa memuaskan hatinya? Dia ingin balas dendam kepada Daud. Apa yang terjadi saudaraku? Bukannya dia terpuaskan dengan apa yang dia ambil keputusan ini. Tapi satu hari ketika nasihatnya terhadap Absalom ini tidak diterima, diabaikan nasihatnya. Saudaraku, yang terjadi dia menjadi putus asa. Dia bunuh diri saudara dengan menggantung dirinya. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita mengambil sebuah keputusan untuk kita tinggal dalam kepahitan, kita gagal untuk mengampuni. Hal ini bukan menguntungkan diri kita. Kita berpikir ketika kita mengampuni itu menguntungkan orang lain yang melakukan kejahatan kepada kita. Tetapi saudaraku, kalau kita mengambil keputusan ini, bukan orang lain yang untuk kita ini rugi, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sini masa depan kita sendiri yang menjadi hancur, menjadi rusak karena keputusan yang salah. Kita tidak akan pernah bisa membendung masalah-masalah yang akan datang. Seperti yang dialami keluarga ini, seperti yang dialami Ahitofel. Kita bisa marah, kita bisa kecewa, kita bisa rasakan sakit dalam hati kita. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, hanya kita yang bisa mengambil sebuah keputusan. Apakah kita memilih sebuah keputusan yang baik, yang tepat? Saudaraku, hanya kitalah yang bisa. Dan mari kita akan belajar firman Tuhan mengatakan Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar pahit
yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita jangan sampai terlarut dalam kepahitan seperti Ahitofel. Tapi biarlah kita mengambil sebuah keputusan yang tepat. Kita datang sama Tuhan, kita jangan izinkan hati kita menyimpan yang pahit. Tapi kita mau membuang, melepaskan kepahitan itu, kebencian, kemarahan, rasa sakit itu. Dan kita melepaskannya dengan pengampunan. Saudara, belajar dari kisah ini, kita pun saudaraku menghadapi satu keadaan yang kadang itu begitu sulit untuk kita melakukan pengampunan itu. Tetapi biarlah kita terus datang sama Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kita sebuah kekuatan untuk kita mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Biarlah kebencian itu dibalas dengan kebaikan. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Kebencian itu dibalas dengan apa? Cinta kasih. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa ampuni musuhmu dan apa? Berkati musuhmu. Nah, ada sebuah peristiwa di tahun 1961 di mana di Jerman dibangun sebuah tembok yang namanya tembok Berlin. Tembok Berlin ini memisahkan Berlin Timur dan Berlin Barat, saudaraku. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Di Berlin Timur ini keadaannya mereka daerahnya menjadi miskin, menjadi tertinggal. Tetapi di daerah Berlin Barat ini mereka maju dan mereka ini makmur, ya, diberkati. Dan saudaraku, ini tentu menimbulkan iri hati dan kebencian yang lebih lagi. Orang-orang yang ada di Berlin Timur melihat itu, mereka ini saudaraku sengaja melakukan supaya terjadi konflik lagi. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka mengumpulkan sampah-sampah, saudaraku. Sampah-sampah dikumpulkan, semua yang busuk-busuk dikumpulkan. Lalu mereka buang keluar tembok itu, ke tembok Berlin Barat itu, saudaraku. Mereka buang sampah-sampah itu ke sana. Apakah orang-orang di Berlin Barat ini mereka menjadi marah? Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang mereka lakukan? Mereka berkata demikian. Mereka telah mengirim sampah kepada kita. Karena yang mereka miliki adalah sampah. Tetapi kita diberkati oleh Tuhan. Ayo kita kumpulkan makanan-makanan yang sangat lezat. Mereka mengumpulkan makanan-makanan yang lezat begitu banyak. Lalu mereka kembalikan ke luar tembok itu. Mereka kirimkan ke orang-orang yang ada di Berlin Timur itu. Dengan sebuah surat yang mengatakan, terima kasih untuk pemberiannya. Kami hanya bisa memberi apa yang kami miliki. Biarlah kiranya ini berguna bagi saudaraku, sebangsaku. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Orang-orang yang ada di Berlin Timur menjadi sangat malu. Dan sejak itu tidak ada sampah lagi yang mereka buang ke Berlin Barat. Apa yang kita miliki, itu yang bisa kita berikan. Jikalau kita menjadi orang yang suka menyimpan sampah-sampah, hal-hal yang busuk dalam hati kita, kita hanya bisa memberikan sampah-sampah, kebusukan, kepahitan kepada orang lain. Tapi ketika kita mengisi hati kita ini dengan kasih Tuhan, dengan anugerah Tuhan, kita akan beranugerah pada orang lain. Kita akan menyatakan kasih kepada orang lain. Apa yang kita miliki, itu yang bisa kami beri. Yang dikatakan oleh orang-orang yang di Berlin Barat ini mengatakan, kami hanya bisa memberi apa yang kami miliki. Karena mereka hidup dalam berkat Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Maka mereka membalas kejahatan dengan kebaikan. Mereka membalas kebencian itu dengan cinta kasih. Tidak ada saudaraku kejahatan yang tidak bisa dikalahkan dengan kebaikan. Tidak ada sebuah kebencian yang tidak bisa dikalahkan dengan cinta kasih. Tuhan mau supaya hidup saudara dan saya menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Hari-hari ini saudaraku,
Mungkin kita juga mengalami satu hal, satu kondisi di mana kita mengalami begitu banyak hal, kesulitan, kesukaran ya yang kita hadapi, kepahitan, kebencian yang sedang berkecamuk di dalam hati kita. Mari kita datang sama Tuhan, kita minta supaya Tuhan, kami bersepakat dengan Engkau, kami mau membuang sampah-sampah ini Tuhan. Kami mau membuang, Tuhan tolong bersihkan sampah-sampah kebusukan ini, kepahitan ini dalam hati kami. Dan kembali Tuhan sekali lagi penuhkan kami dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu. Ketika kita dipenuhkan kembali, maka kita akan dapat memberikan itu kepada orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, ada sepasang suami istri, mereka bertengkar dan mereka mengambil keputusan untuk bercerai. Saudaraku, istrinya yang datang dan dia berkata, saya sudah akan bercerai. Saudaraku, saya tanya alasannya apa? Karena suami saya mulai nampar saya, memaki saya dan menampar saya. Dia sudah melakukan yang salah, dia menyakiti saya, mengkhianati saya, tapi dia menampar saya. Saudaraku dikasih Tuhan, lalu ditanya suaminya, kenapa kamu seperti itu? Bukankah kamu salah? Tapi kenapa kamu masih tampar istrimu? Suaminya berkata begini, memang saya salah dan saya sudah berkata saya maaf, saya memang salah. Saya berjanji saya untuk berubah. Tapi istrinya ini masih enggak terima. Terus diungkit-ungkit kesalahannya, aibnya dikorek-korek terus saudaraku. Dimarahi, dimaki, dikata-katai kotor, tidak pantas, direndahkan. Saudara, suaminya di kamar enggak kuat. Dia pergi ke ruang tamu, dikejar di ruang tamu, masih dikata-katai terus saudaraku. Pergi ke dapur, dikejar lagi di dapur saudaraku. Masih istrinya enggak terima, terus ngomong dan terus ngomong. Saudara, akhirnya suami yang enggak tahan ditampar dia saudaraku. Saudara dikasih Tuhan, ayo kita mau belajar Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau selesaikan setiap masalah. Setiap masalah kita harus berujung dengan perdamaian. Bukan berujung dengan perceraian. Putus hubungan bukan sebuah solusi. Perceraian bukan sebuah solusi. Menikah lagi bukan sebuah solusi. Kalau kita tidak pernah memberikan solusi yang baik terhadap masalah kita, kita akan dikejar masalah demi masalah lebih runyam dan lebih parah lagi. Bapak, Ibu, Saudaraku dikasih Tuhan, ayo kita sama-sama lepaskan pengampunan. Memang orang lain bersalah, memang orang lain melakukan kejahatan, memang orang lain sudah menyakiti hati, memang orang lain sudah mengkhianati. Tetapi bagian kita supaya kita lepaskan pengampunan. Apa yang kita terima dari Tuhan, apa yang kita miliki, kita sudah terima pengampunan, kita sudah terima kasih karunia, anugerah, pernyataan kasih Allah yang begitu luar biasa. Itu yang kita miliki, itu yang ada di hidup kita. Mari kita berikan itu kepada orang lain. Dan kita percaya kejahatan selalu dapat dikalahkan dengan kebaikan. Kebencian akan kita kalahkan dengan cinta kasih. Hingga keluarga bisa dipulihkan, rumah tangga menjadi indah kembali. Saudara, hubungan satu dengan yang lain menjadi baik lagi. Kalau kita ada masalah, bukannya kita lari saudaraku menjauhi orang itu saudaraku. Tapi kita harus bisa menyelesaikannya. Saudaraku, supaya apa kasih kita ini tidak menjadi padam. Tapi kasih kita ini mau terus tetap menyala. Saudara, setiap kita ya untuk merasakan kita dikasih itu perlu yang namanya pernyataan kasih. Ya. Kasih itu perlu sebuah tindakan. Kasih itu perlu dinyatakan. Nah, banyak wanita, ibu-ibu tanya sama suaminya, Pak, apakah kamu itu mengasihi saya? Jadi kamu sayang enggak sama aku? Ada ibu-ibu yang tanya begini sama suaminya. Bapak-bapak pernah ditanya begini? Pernah? Enggak mau ngaku ya mungkin ya. Tapi saya pernah tanya gitu sama Pak Budiono dulu ya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kita terkadang kepingin saudaraku satu pernyataan. Karena saya tanya begitu, lalu dia panggil saya apa? Darling gitu saudara, sambil berkelakar. Kalau dia mencari saya darling gitu saudaraku ya. Supaya saya tahu dan saya tidak akan tanya lagi apakah kamu mengasihi saya.
Saudaraku dikasih Tuhan, kasih itu perlu dinyatakan. Ada sebuah cerpen pendek saudaraku yang mengisahkan satu peristiwa di mana ada sepasang suami istri, mereka saling mencintai, saling mengasihi tapi mereka sangat miskin. Nah, menjelang hari Natal, mereka kepengen saling memberikan hadiah. Ya, pengen kasih surprise kepada pasangan yang dicintainya ini. Suami pengen kasih istri, istrinya pengen kasih suaminya gitu. Namun mereka tidak punya uang, tidak punya sesuatu untuk memberikan hadiah. Si istri berpikir, saya tidak ada uang untuk membeli hadiah untuk suami saya. Tapi dia punya rambut yang indah, panjang, hitam dan berkilau. Aku akan pergi ke salon dan potong rambutku yang pendek. Lalu aku akan menjual rambutku dan aku akan membeli rantai arloji suamiku yang sudah putus itu. Aku akan membeli rantai yang baru dengan menjual rambutnya. Pergilah dia ke salon dan dia lakukan seperti rancangannya itu. Si suami dia berpikir, saya pengen kasih kado sama istri saya tapi saya nggak punya sesuatu, saya nggak punya uang. Yang berharga dalam hidupnya yang dia punya satu-satunya arloji. Arloji yang rantainya rusak itu. Dia pergi ke tukang jam, dia jual arloji itu. Lalu dibelilah arloji itu. Lalu dia segera pergi ke toko, dia membeli sebuah sisir dan membeli tali pengikat rambut untuk istrinya. Satu tali pengikat rambut yang indah supaya istrinya menjadi senang. Nah, istrinya pulang rambutnya ditutup, saudaraku ya, dia pakai tutup rambut supaya suaminya tidak mengerti. Tibalah hari Natal, maka mereka saling memberikan kado. Dan ketika mereka saling memberi kado dan menerima kado, mereka begitu terharu dan mereka menangis. Luar biasa, engkau mengasihi aku dan memberikan kado kepadaku. Mereka lalu ayo kita buka bersama-sama. Kado dibuka bersama-sama. Lalu suami tertawa, istri juga tertawa. Karena apa? Karena suaminya mendapatkan kado yaitu rantai arloji. Sedang arlojinya itu sudah dijual saudaraku. Istrinya saudaraku dia tertawa. Suaminya memberikan kado sisir dan memberikan kado satu pengikat rambut yang begitu indah. Namun rambut yang panjang untuk diikat sudah tidak ada lagi. Mereka saling tertawa. Apakah apa yang mereka lakukan satu hal yang sia-sia? Apakah yang mereka lakukan ada satu hal kebodohan? Ini pemborosan yang sia-sia, membuang uang percuma. Di tengah kemiskinan mereka, saudaraku, ada satu makna yang begitu penting. Di hari Natal itu suami istri ini mengerti bahwa pasangannya sungguh-sungguh mencintainya. Pasangannya telah berusaha, istrinya telah berusaha, suaminya telah berusaha untuk memberikan kado yang terbaik sebisa-bisanya. Dia berikan untuk orang yang dicintainya. Saudaraku, kasih itu perlu dinyatakan saudaraku. Orang bilang begini, ya mengasihi Tuhan itu kan gak perlu ngomong-ngomong. Kalau kamu ini sudah istriku, gak perlu kan aku ngomong I love you, gak perlu lagi. Kalau dulu waktu aku merayu kamu kan gak tahu jadi aku bilang I love you. Tapi sekarang kan kamu harus tahu aku tetap sayang, tetap cinta sama kamu. Saudaraku dikasih Tuhan. Tuhan saja mau kasih itu dinyatakan. Kita harus mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku sungguh-sungguh mengasihimu. Aku sungguh-sungguh mencintaimu. Bahkan Tuhan berkata kasihmu itu jangan suam. Kasihmu itu lebih sungguh dengan penuh antusias. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dengan segenap kekuatanmu kamu mengasihi aku kata Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, ayo kita mau kembali kepada kasih yang semula. Tuhan mengatakan kepada jemaat di Laodikia, bertobatlah kamu. Betapa dalamnya kamu telah jatuh, ayo kembali kepada kasih yang semula. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama, kita mau kembali kepada kasih Tuhan. Dan kita bisa mengekspresikan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kasih kepada Tuhan, kepada suami, kepada anak-anak kita.
Ada anak yang berkata begini, saya itu gak pernah dipeluk ibu saya tuh gak pernah dipeluk sama bapak saya. Saudaraku, anak itu merasa, ya saya itu kurang dikasihi, saya itu kurang beruntung. Kalau saya lihat anak-anak yang lain, mereka dipeluk, diciumi. Kalau ketemu mamanya selalu mamanya begini dan peluk, rat begitu lalu dicium. Tapi saya itu gak pernah ngerasakan hal yang kayak gitu. Saya mau katakan, Bapak Ibu, peluklah anakmu, sayangilah dia, ciumlah dia, katakan aku mengasihimu. Ini satu hal yang penting Bapak Ibu. Ya, ayo sama-sama saudaraku kita belajar tentang hal yang demikian. Kasih itu tunjukkanlah satu dengan yang lain. Hal yang kedua, apa yang menjadi penyebabnya saudaraku? Yaitu karena kita tidak mengasihi apa yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu jiwa-jiwa. Firman Tuhan berkata, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Gairah Yesus, semangat Yesus, dia naik ke atas kayu salib untuk saudara dan saya, orang-orang yang berdosa supaya kita diselamatkan. Gairah Yesus sampai dia rela korbankan segala sesuatunya untuk jiwa-jiwa. Dan itulah semangat Yesus, itulah gelora hatinya Yesus, yaitu jiwa-jiwa, jiwa-jiwa dan jiwa-jiwa. Dan saudara, Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dan kita itu mengasihi sesama kita, mengasihi jiwa-jiwa mereka yang belum diselamatkan. Kita jangan menjadi orang Kristen, kita cuman egois ya. Kita ya udah yang penting saya diselamatkan, saya pergi gereja, keluarga saya juga ikut ke gereja jadi anak Tuhan. Udah cukup itu puas. Saudara tahukah kita, saudaraku, keselamatan itu dibutuhkan hanya lewat Yesus Kristus saja. Orang bisa diselamatkan dan masuk dalam kerajaan surga. Di luar Yesus tidak bisa. Oleh sebab itu marilah kita terus saudaraku mengasihi jiwa-jiwa. Kita minta sama Tuhan belas kasihan Tuhan lebih besar lagi di dalam hati kita ini. Jangan sampai kita ini hanya berpikir hanya ego kita, kebutuhan kita, kesenangan kita, saudara. Apa-apa yang semuanya itu hanya untuk tentang kita saja, tentang keluarga kita. Tapi Tuhan mau, ayo kita mulai melihat keluar, ada begitu banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan. Kita akan merayakan hari Natal. Tuhan ingin supaya jiwa-jiwa itu boleh diselamatkan. Ya, dia datang, kita merayakan Natal. Kita berpikir begini, kalau kita merayakan Natal di hari Natal, Tuhan, kado apa Tuhan yang Tuhan mau kasih di hari Natal ini? Kita masih berpikir tentang kado. Kita masih berpikir tentang apa yang Tuhan bisa beri. Tuhan sudah beri putranya yang tunggal. Tuhan sudah berikan segala-galanya untuk saudara dan saya. Sekarang pertanyaannya di hari Natal. Apa yang bisa kita beri buat Tuhan? Apa yang kita berikan kado buat Tuhan? Ini harus menjadi pertanyaan di hati setiap kita. Apa ya yang bisa saya beri? Tahukah apa yang menjadi selera Tuhan? Keinginan hati Tuhan. Jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Kita mau pastikan jangan biarkan tetangga kita, mungkin orang lain ya ada di sekitar kita. Mereka orang-orang yang miskin, mereka tidak berani datang ke gereja. Ayo kita, saudara dan saya menjangkau mereka. Kita membawa mereka supaya mereka datang. Mereka bisa mengenal Yesus Kristus Tuhan dan mereka boleh percaya dan diselamatkan. Amin. Amin ya. Kita mau sama-sama Bapak Ibu Saudaraku, kita jangan sia-siakan akan pengorbanan Tuhan Yesus. Dan kita percaya di dalam belas kasihan itu ada sebuah kekuatan yang besar. Ada sebuah kuasa yang begitu dahsyat, sangat luar biasa Tuhan. Saudara, ayo kita akan bersama-sama minta kembali diisi hati kita ini. Minta hati Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Biarlah apa yang kita lakukan, saudaraku, menjadi satu pernyataan. Kita mau membalas kasih Tuhan. Kita ingin memberikan kado buat Tuhan, yaitu jiwa-jiwa. Apa yang saudara cari di dunia ini? Rumah yang mewah, mobil yang bagus, ya uang yang banyak, deposito yang banyak, harta benda, saudara akan tinggalkan semuanya.
Hanya satu yang akan saudara bawa ke surga, yaitu jiwa-jiwa, jiwa-jiwa dan jiwa-jiwa. Mari kita rindu memberikan jiwa itu bagi Tuhan. Jadi orang Kristen, saudaraku, di masa pandemi membuat orang menjadi egois, pokoknya selamat sendiri, pokoknya bisa hidup sendiri. Kita sudah tidak lagi peduli dengan apa yang menjadi kebutuhan orang lain, yaitu keselamatan. Mari kita akan sama-sama tonton video ini. Seorang anak gadis kecil sedang berdiri terisak di dekat pintu masuk sebuah gereja yang tidak terlalu besar. Ia baru saja tidak diperkenankan masuk ke gereja tersebut karena sudah terlalu penuh. Seorang pastor lewat di dekatnya dan menanyakan kenapa si gadis kecil itu menangis. Saya tidak dapat ke sekolah minggu, jawab si gadis kecil. Melihat penampilan gadis kecil itu yang acak-acakan dan tidak terurus, sang pastor segera mengerti dan bisa menduga sebabnya si gadis kecil tadi tidak disambut masuk ke sekolah minggu. Segera dituntunnya si gadis kecil itu masuk ke ruangan sekolah minggu di dalam gereja dan ia mencarikan tempat duduk yang masih kosong. Sang gadis kecil ini begitu tergugah perasaannya sehingga pada waktu sebelum tidur ia sempat memikirkan anak-anak lain yang senasib dengan dirinya, yang seolah-olah tidak mempunyai tempat untuk memuliakan Yesus. Ketika ia menceritakan hal ini kepada orang tuanya, sang ibu menghiburnya bahwa si gadis masih bisa beruntung mendapatkan pertolongan dari seorang pastor. Sejak saat itu, si gadis kecil berkawan dengan sang pastor. 2 tahun kemudian, si gadis kecil meninggal di tempat tinggalnya di daerah kumuh. Dan orang tuanya meminta bantuan dari si pastor untuk prosesi pemakaman yang sangat-sangat sederhana. Saat pemakaman selesai dan ruang tidur si gadis dirapikan, sebuah dompet usang, kumal dan sobek-sobek ditemukan. Di dalamnya ditemukan uang receh sejumlah 57 sen dan secari kertas bertuliskan tangan yang jelas kelihatan ditulis oleh seorang anak kecil yang isinya, uang ini untuk membantu pembangunan gereja kecil agar gereja tersebut bisa diperluas sehingga lebih banyak anak-anak bisa menghadiri ke sekolah minggu. Rupanya selama 2 tahun sejak ia tidak dapat masuk ke gereja itu, si gadis kecil ini mengumpulkan dan menabungkan uangnya sampai terkumpul sejumlah 57 sen untuk maksud yang sangat mulia. Ketika sang pastor membaca catatan kecil ini, matanya sembab dan ia sadar apa yang harus diperbuatnya. Dengan berbekal dompet tua dan catatan kecil ini, sang pastor segera memotivasi para pengurus dan jemaat gerejanya untuk meneruskan maksud mulia si gadis kecil ini untuk memperbesar bangunan gereja. Namun, ceritanya tidak berakhir sampai di sini. Suatu perusahaan koran yang besar mengetahui berita ini dan mempublikasikannya terus-menerus. Sampai akhirnya seorang pengembang membaca berita ini dan ia segera menawarkan suatu lokasi yang berada di dekat gereja kecil itu dengan harga 57 sen. Para anggota jemaat pun dengan sukarela memberikan donasi dan melakukan pemberitaan. Akhirnya bola salju yang dimulai oleh sang gadis kecil ini bergulir dan dalam 5 tahun berhasil mengumpulkan dana sebesar $250.000. Suatu jumlah yang fantastik pada saat itu. Inilah hasil nyata
cinta kasih dari seorang gadis kecil yang miskin, kurang terawat dan kurang makan, namun peduli pada sesama yang menderita tanpa pamrih, tanpa pretensi. Saat ini, jika Anda berada di Philadelphia, Amerika, lihatlah Temple Baptist Church dengan kapasitas tempat duduk untuk 3.300 orang dan Temple University tempat beribu-ribu murid belajar. Lihat juga Good Samaritan Hospital dan sebuah bangunan spesial untuk sekolah minggu yang lengkap dengan beratus-ratus, iya benar, beratus-ratus pengajarnya. Semuanya itu untuk memastikan jangan sampai ada satu anak pun yang tidak mendapat tempat di sekolah minggu. Di dalam salah satu ruangan bangunan ini tampak terlihat foto si gadis kecil yang dengan tabungannya sebesar 57 sen namun dikumpulkan berdasarkan rasa cinta kasih sesama yang telah membuat sejarah. Saudara, kalau ada belas kasihan, ada cinta kasih, ada sebuah kekuatan, ada sebuah kuasa yang besar. Seorang gadis kecil yang miskin, yang kurang makan, kurang terurus, namun hatinya memiliki belas kasihan yang besar. Satu hal, perkara yang mustahil itu terjadi. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita semua datang sama Tuhan. Kembali kita, supaya hidup kita ini kembali, kita minta belas kasihan Tuhan. Ketika ada belas kasihan, Tuhan pun bekerja lewat kehidupan saudara dan saya. Amin, amin. Seorang gadis ini yang mengatakan, gereja yang begitu kecil, yang dulu sampai dia saja mau ibadah sekolah minggu, dia enggak diterima. Tetapi saudaraku, dari situ timbul belas kasihan. Dia mau pastikan dia tidak hanya berdoa. Selama 2 tahun itu dia berdoa. Dia kumpulkan uang sampai terkumpul 57 sen dan dia mati. Namun apa yang dia lakukan tidak pernah sia-sia. Dari uang yang dia kumpulkan, dari doa yang dia naikkan, dari belas kasihan yang dia miliki. Saudara, ada begitu banyak orang diberkati dan dikatakan di situ sekolah minggu itu memiliki beratus-ratus pengajarnya untuk memastikan supaya jangan satu orang pun mereka tidak bisa datang untuk ke sekolah minggu. Adakah kita memiliki kepedulian yang besar? Saudaraku, ada banyak orang kaya, tidak pernah peduli. Ada banyak orang sudah dewasa, enggak peduli. Bahkan ada banyak pendeta pun tidak peduli. Tapi saudara dan saya, kita mau belajar hari ini. Mari kita mengasihi Tuhan, mari kita mengasihi sesama kita. Mari kita mencari yang terhilang untuk dibawa kembali kepada Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Syakapaya rapasatakaya. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku.
terlalu kuat. Cintamu seperti maut. Kau korbankan dirimu di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai yang deras tak dapat menghanyutkan. Cintamu terlalu hebat buat kami Tuhan. Malam hari ini setiap kami datang kepadamu. Kami bertobat ketika kami meninggalkan kasih yang semula. Kami mau supaya kami kembali untuk mengasihi Engkau Tuhan. Kami datang kepadamu. Kami berjanji sepakat dengan Tuhan. Kami mau membuang segala perkara yang sia-sia. Perkara yang duniawi. Bahkan perkara-perkara. Bahkan itu yang hal kebusukan, kebencian, kemarahan, kepahitan. Sampah-sampah yang ada di hidup kami mau buang. Dan biar kami boleh kembali mengalami kasih Tuhan. Dan kami boleh mengasihi Engkau dan mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan. Persiapkan kami mengikuti perjamuan kudus ini. Kami boleh manunggal dengan Yesus Kristus. Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Sang Kasih itu sendiri. Meteraikan perjamuan kudus ini. Kami ingin kasih kami, cinta kami kembali diperbarui. Sehingga kami boleh layak. Kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh melayani dengan penuh kasih. Kami boleh melakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami mau lakukan itu dengan penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Syakapaya rapasatakaya. Mari persiapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kami terus rindu ya Tuhan. Hidup kami menyatu dengan Engkau Sang Kasih itu. Hidup kami boleh semakin berakar, berdasar di dalam kasih. Kami boleh bertumbuh semakin kuat, berbuah-buah di dalam kasih. Sehingga nama-Mu dimuliakan. Kehidupan yang memiliki sebuah bobot kasih. Sehingga hidup kami boleh nyata, berkenan di hadapan Tuhan. Kami datang kepadamu. Terima kasih untuk korban-Mu di atas kayu salib. Engkau mati menggantikan kami. Engkau menjadi anak domba yang tersembelih ganti kami. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Engkau diremukkan karena kejahatan kami. Karena pemberontakan kami, tubuh-Mu dihancurkan. Tuhan kami bersyukur. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti ini. Bukankah roti ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan kasih Tuhan, dengan cinta Tuhan. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Tuhan terima kasih. Darah-Mu yang Kau curahkan. Darah pengampunan. Darah yang telah membayar lunas. Darah yang sudah membebaskan kami. Darah yang memulihkan kami. Sehingga kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan.
Terima kasih untuk pernyataan kasih-Mu yang tidak menyayangkan nyawa-Mu sendiri Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk meterai cinta-Mu, meterai kasih-Mu, cinta yang kuat seperti maut. Terima kasih Tuhan. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan cinta Tuhan, dengan kasih Tuhan. Mari kita berkata amin, kita minum dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Shekapaya rapasatakaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shekapaya rapakaya sande. Kindaya ralamaya sekapaya ralamaya sande ralamasa. Ya ralamaya sianda. India ralamaya se. Haleluya. Gloria ralamaya sindaya ralamaya se. Haleluya. Ya ralamaya 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 sandaya. Haleluya. Haleluya. Kami mengasihi Tuhan. Kami mencintai-Nya. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu. Kasih-Mu hebat. Kasih-Mu ajaib. Terima kasih. Haleluya. Daya ralamasane. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku lebih biarlah kasih-Mu kembali mengalir yang ku dalam setiap kami Tuhan. Kau sediakan bagiku. Kau sediakan dengan limpahnya. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kami percaya kekuatan, kasih kekuatan cinta itu kembali mengalir di hidup kami. Dan kami akan melakukan segala sesuatunya itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kami lakukan, Tuhan kami mau nyatakan bahwa itu karena kami mengasihi Tuhan lebih
dari segala hal. Terpujilah namamu kekal selamanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama dengarkan pengumuman hari ini. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Mari Jemaat Tuhan, ikutilah Holy Land Trip, Jerusalem, Hermon, Dead Sea, dan beberapa tempat lainnya. Holy Land Trip akan dilaksanakan tanggal 23 Februari hingga 4 Maret 2023 dengan biaya sebesar $2.560. Bagi jemaat yang berminat bisa menghubungi Ibu Hermin di 0812 2628 4122. Ibadah FOG dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Ibadah Sekolah Minggu Pahlawan Kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Baptisan spesial Natal akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2022 setelah ibadah pagi. Bagi jemaat yang akan baptis bisa menghubungi admin gereja. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom meeting. Doa malam lawatan untuk minggu ini ditiadakan. Doa remaja setiap hari Jumat pukul 5 sore di lantai 6. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gereja Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom keluarga Betani Blora. Mari kita ikuti rangkaian perayaan Natal yang ada di gereja kita. Untuk para wanita, jangan lupa ya untuk hadir di perayaan Natal WBI Blora yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 7 Desember pukul 5 sore bertempat di Main Hall Geraha Betani dengan pembicara Ibu Pendeta Esther Budiono dari Malang dengan tema Wanita Kuat dan Bijaksana. Mari para pria, hadirlah perayaan Natal Kopi yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 8 Desember jam 5 sore di Main Hall Geraha Betani Blora dengan pembicara Bapak Pendeta Samuel Sianto dari Malang dengan tema His Love, My Strength. Dan jangan lupa ada door prize yang sangat menarik. Untuk teman-teman sekolah minggu, jangan lupa ya hadiri Natal Sekolah Minggu Pahlawan Kuat hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 di Main Hall Geraha Betani Blora dengan tema The Arrow dan akan dilayani oleh Ramanto Supergroup dari Jakarta. Selamat merayakan Natal. Tetap semangat, Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Kita akan merayakan Natal ya. Ayo kita semangat ya semuanya. Pastikan kita mau bawa jiwa-jiwa buat Tuhan. Ya ibu-ibu jangan lupa nanti hari Rabu sudah ada di tempat ini kembali. Bapak-bapak hari Kamis ya, lalu ada anak sekolah minggu juga. Kita pastikan anak-anak kecil bisa semuanya dibawa untuk datang di Natal sekolah minggu. Hari ini kita bersuka cita karena ada jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ada Bapak Ibu Ngatio dan saudara Simon dari Jakarta. Iya, kita beri tepuk tangan. Ada Krisna dari Cepu. Lalu ada juga Bapak Sulistiono dan Ibu Natalia dari Jepon. Kiranya Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri. Kami semua akan menyambut dengan sukacita. Haleluya. Kita beri tepuk tangan. Oh haleluya, haleluya. Ya mari sama-sama kita semuanya sekarang bangkit berdiri. Saya ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah bergabung dalam ibadah sore hari ini. Tuhan memberkati. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu.
bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Raja kita, Yesus. Kami boleh rasakan kasih-Mu limpah atas kami. Kami boleh rasakan cengkeraman cinta kasih-Mu kembali Tuhan. Menggugah hati kami, membangkitkan kembali semangat untuk mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami. Terima kasih, biar apapun yang kami lakukan mulai malam hari ini, kami mau lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, dengan sebuah semangat gairah cinta kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu, kami boleh pulang dengan sukacita, yang lemah kami menjadi kuat, yang padam saat ini menjadi menyala kembali, yang sakit kami disembuhkan, karena kami tahu kasih Tuhan sempurna. Engkau sudah nyatakan di atas kayu salib bagi kami Tuhan. Terima kasih, kasih-Mu cukup bagi kami. Tidak ada satu apapun yang bisa memisahkan kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami boleh membawa persembahan kami, syukur kami kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih berkat-berkat yang Tuhan sudah beri buat kami. Kami ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan. Kami menabur untuk Natal-Natal yang diadakan. Kami juga Tuhan mau mengembalikan 1/10 apa yang jadi milik Tuhan. Satu tanda Tuhan bahwa kami mengasihi Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih, semuanya datang dari Tuhan dan biar kembali memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk acara Natal-Natal yang akan diselenggarakan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati seluruh panitia, semua yang terlibat dalam acara. Tuhan tolong mereka, Tuhan urapi, Tuhan pimpin. Sehingga Tuhan apa yang disiapkan semuanya Engkau yang sempurnakan. Dan kami mau berdoa untuk jiwa-jiwa, semuanya berdoa untuk jiwa-jiwa. Tuhan ingatkan siapa yang akan saudara bawa datang kepada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk jiwa-jiwa, jiwa-jiwa ini yang menjadi gelora hati-Mu ya Tuhan. Kami mau pastikan kami boleh mendapat jiwa dan kami boleh bawa untuk datang ke tempat ini. Mengalami kasih Tuhan dan mereka boleh percaya. Mereka boleh diselamatkan Tuhan. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Bukakan pintu-pintu bagi kami untuk kami berjumpa dengan orang-orang yang tepat ya Tuhan. Dan biar di hari Natal ini kami boleh menjadi pribadi-pribadi pernyataan kasih Tuhan di tengah dunia ini.
karena Engkau sekarang ada di surga. Engkau mau kami umat-Mu tidak sekedar kami merayakan Natal, tetapi kami boleh menjadi pernyataan, perwujudan kasih kepada setiap orang supaya mereka melihat Kristus lewat kehidupan kami. Mereka mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah Tuhan atas kami. Kami akan pulang, kami mengangkat tangan kami pada Tuhan. Kami tidak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Tangan-Mu yang kuat yang memegang kami, menyertai kami, menolong kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mau terus bertumbuh menjadi kuat di dalam kasih. Dan biarlah kami boleh semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Pulanglah dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus yang turun atas kita semua. Diberkatilah Engkau dengan kesehatan, kekuatan, dengan perlindungan, dengan penyertaan. Apa saja yang di Tuhan yang Engkau kerjakan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkati rumah tanggamu, diberkati keluar masukmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati buah kandunganmu, diberkati segala binatang piaraanmu, diberkati apa saja yang Tuhan kerjakan. Tanganmu diberkati dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kita. Semua yang terbaik dikaruniakan Bapa buat kita. Pulang dengan damai, pulang dengan sukacita, pulang dengan kekuatan cinta, dengan kemenangan yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita diberkati. Mari berkata, amin, amin. Shalom, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Cintamu pada